Baik, kita lanjutkan perkuliahan kita dengan materi yang berikutnya, yaitu terkait dengan desain riset kualitatif. Pertama-tama kita lihat dulu definisi dari riset kualitatif dalam konteks riset pemasaran. Jadi qualitative marketing research, ya. Jadi riset pemasaran yang bersifat kualitatif adalah sebuah riset, ya, penelitian yang mencoba menjawab tujuan-tujuan pemasaran melalui teknik-teknik yang memungkinkan si peneliti untuk menghasilkan, ya, untuk menyediakan interpretasi yang bersifat elaborate. Elaborate itu artinya detail, ya, tuntas, lawannya dari simple, dari fenomena-fenomena pasar tanpa, ini kata kuncinya, tergantung pada pengukuran yang bersifat numeris. Jadi dia tidak tergantung pada angka-angka, karena misalkan dalam survei, jika responden diminta untuk menjawab 1 sampai 10 nilai yang Anda berikan terhadap produk ini, hasilnya hanya 10, 9, tetapi kenapa 10, kenapa 9, kenapa 1 misalkan, apa yang tidak disukai. Nah, jadi dengan riset kualitatif diharapkan bisa diperoleh jawaban yang lebih mendalam. Fokus utamanya adalah untuk mendapatkan true inner meanings, ya. Jadi arti yang dalam sebenarnya, ya, yang ada di dalam, tidak hanya di permukaan, dan new insights. Jadi insights, ya, pemahaman-pemahaman yang bersifat baru. Nah, kegunaan riset kualitatif ini dipakai, ya, dilaksanakan jika kita belum tahu, ya, atau sulit merumuskan tujuan riset yang spesifik. Ya, ini biasanya di tahap exploratory. Kemudian untuk mendapatkan pemahaman mendalam dan mendetail atas sebuah fenomena, jadi tidak, itu tadi sudah kita singgung di depan, tidak sekedar di permukaan. Kemudian yang ketiga adalah mengetahui bagaimana konsumen menggunakan produk dalam setting naturalnya. Jadi dalam kesehariannya, ya, bagaimana seorang konsumen menggunakan produk. Kemudian ketika perilaku konsumen yang pelajari bersifat context dependent. Nah, jadi berbeda dengan misalkan pada survei, apa yang dijawab oleh konsumen pada saat dilakukan survei, seringkali mereka hanya terpaku pada pertanyaan di kuesioner. Nah, padahal bisa saja jawaban itu berbeda pada saat situasinya berbeda. Misalkan dari jenis makanan ini mana yang Anda sukai? Misalkan steak, nasi goreng, gitu, ya. Dia menjawab steak. Tetapi kalau misalkan di pagi hari, ya sebenarnya disukai nasi goreng. Nah, itu kalau di kuesioner pertanyaannya hanya memilih 1 dari 3 misalkan, gambarnya hanya sepotong. Nah, kemudian ketika dibutuhkan pendekatan yang baru dalam riset, karena riset kuantitatif tidak memberikan hasil yang memuaskan, ya. Jadi manakala hasilnya tidak memuaskan, misalkan terdapat korelasi yang tidak sesuai dengan teori. Nah, kalau di regresi, ya hanya itu saja yang maksimum dikeluarkan oleh regresi. Signifikan, tidak signifikan, signifikan positif, negatif. Tetapi manakala kok aneh, ya, seharusnya kan berkorelasi positif, kenapa ini tidak berkorelasi? Nah, itu memerlukan studi lebih lanjut, ya. Nah, itu biasanya melalui riset kualitatif untuk mendapatkan beberapa alternatif penjelasan mengapa teori itu tidak berlaku. Nah, nanti bisa diikuti lagi dengan riset kuantitatif berikutnya, ya, mengumpulkan data lagi untuk menguji beberapa hipotesis yang menjelaskan mengapa sebuah teori tidak berlaku di konteks yang sedang kita teliti. Terdapat beberapa perbedaan, ya. Yang pertama terkait dengan tujuan umumnya, ya. Jadi kalau kualitatif lebih bersifat, ya, discover ideas, ya, menghasilkan ide-ide, kemudian terutama untuk exploratory research. Sedangkan kuantitatif karena dia lebih terstruktur,
tergantung pada angka-angka, biasanya digunakan untuk yang sifatnya sudah lebih spesifik ya, penelitiannya terkait dengan pengujian hipotesis tertentu. Ya, atau bisa juga bersifat deskriptif juga bisa di sini. Nanti kita lihat ya. Kuantitatif. Nah, kemudian pendekatannya kalau kualitatif dia observe and interpret, jadi mengamati dan mengartikan, menginterpretasikan. Kalau kuantitatif dia measure dan test, mengukur dan menguji. Pendekatan pengambilan datanya dia unstructured, tidak struktur, bentuknya bebas. Di sini structured, ya, misalkan pilihan ganda atau mengurutkan dan lain sebagainya. Kategori-kategorinya sudah disediakan. Independensi researcher, nah di sini researcher intimately involved. Jadi dalam qualitative research kebanyakan menuntut si peneliti itu terlibat langsung, ya, masuk ke dalam apa yang dia teliti, sehingga hasilnya seringkali subjektif. Ya. Fenomena yang sama bisa saja diartikan, diinterpretasikan berbeda oleh orang yang berbeda. Nah, sedangkan pada quantitative research si peneliti itu uninvolved, dia tidak terlibat. Ya. Dalam pengertian jawaban yang diberikan oleh si respondennya itu tidak bisa berubah dari orang ke orang, ya. Maksudnya dari peneliti ke peneliti. Dia hanya tergantung pada jawaban si responden. Sehingga kesimpulannya kalau menggunakan teknik yang sama dengan data yang sama, semua peneliti akan sampai kesimpulan yang sama. Kemudian ukuran sampelnya biasanya kecil kalau qualitative research karena dia membutuhkan waktu dan keterampilan yang tinggi, ya, sehingga sulit di scalable, sulit dibesarkan skala penelitiannya. Nah, kalau kuantitatif dia bisa menghasilkan sampel yang sangat besar sehingga bisa produce generalizable. Jadi karena satu instrumen bisa dipakai berulang-ulang, ya, tinggal disebarkan, setiap orang menjawab, terserah. Kalau kita bisa menyebarkan ke berbagai lokasi, berbagai kota, ke berbagai kelompok masyarakat, kita akan mendapatkan respons yang jumlahnya bisa lebih besar dan bisa digeneralisasi. Artinya mewakili tidak hanya di satu kota, tidak sekelompok orang, tetapi juga di sebuah negara, misalkan seluruh negara. Seringkali digunakan kapan? Kalau qualitative research biasanya digunakan pada tahap eksploratory, kalau kuantitatif pada saat deskriptif dan kausal. Nah, pendekatan riset kualitatif dapat dikelompokkan, ya. Ini yang umum ada 4, yaitu yang pertama fenomenologi. Dia basisnya pada ilmu filosofi, ya, filsafat. Nah, dia bertujuan untuk menggambarkan, kemudian merefleksikan dan menginterpretasikan experience atau pengalaman-pengalaman. Nah, jadi pada fenomenologi subjek yang sedang diteliti diminta menceritakan pengalamannya, misalkan pada saat mengemudi mobil listrik begitu, ya. Dia menggambarkan, kemudian direfleksikan apa yang disukai, tidak disukai, apa yang dia bayangkan ke depan bagi eksistensi dia, masyarakat dan seterusnya. Kemudian diinterpretasikan experience itu ke dalam beberapa poin-poin pentingnya yang kemudian nanti bisa dihubungkan ke atribut produk misalkan, atau strategi-strategi pemasaran yang lainnya. Yang kedua adalah etnografi. Dia berasal dari antropologi, ya, biasanya yang ahli ini adalah ahli antropologi. Nah, dia intinya mempelajari culture, ya. Nah, kalau kita bicara culture, budaya itu bisa dari yang paling besar, ya, budaya di sebuah negara, sampai budaya di kelompok-kelompok kecil, ya, misalkan gangs, ya, skaters, orang yang suka main skateboard itu mereka punya budaya sendiri, ya. Atau kalau di musik itu juga ada, ya, yang suka reggae itu ada budayanya sendiri. Melalui metode-metode, ya. Nah, intinya
etnografi mereka ya, peneliti yang menggunakan pendekatan etnografi terlibat sangat aktif di dalam budaya tersebut. Nah, jadi kalau ingin mengetahui budaya, misalkan pekerja muda di perkotaan, nah jadi si peneliti ini harus masuk ke dalam kelompok tersebut ya. Dia bekerja di sebuah kantor ya, kemudian bergaul dengan para pekerja muda, pulang kantor ikut kegiatannya ya, ke restoran, ke bar dan lain sebagainya. Nah, ini pernah dilakukan oleh sebuah merek bir ya di Amerika, saya lupa kalau nggak salah Miller gitu ya. Waktu itu mereka ingin mengembangkan pasar ke kalangan anak muda ya. Jadi dia mengirim seorang etnografer ya, kebetulan perempuan kalau saya tidak salah ingat ceritanya. Nah, jadi si etnografer ini berkunjung dari satu bar ke bar yang lain tiap malam ya, mengamati apa sih yang dilakukan ya. Jadi sebenarnya anak-anak muda minum bir itu lebih ke sosial ya, social drinking. Jadi mereka tidak ingin mabuk ya sebenarnya, atau tidak mencari supaya mabuk, tetapi bagaimana mereka menciptakan bonding ya. Nah, jadi itu adalah salah satu insight yang utama. Maka iklannya kemudian dikembangkan untuk menonjolkan rasa bonding tersebut ya. Jadi ini jenis iklan yang bersifat afektif ya. Jadi dia tidak persuasif, tidak ada bir Miller paling enak, paling kualitas paling bagus dan sebagainya. Iklannya hanya menunjukkan sekelompok anak muda di bar bersenang-senang dan lain sebagainya. Oke, kemudian yang ketiga adalah grounded theory. Ini berasal dari sosiologi yang bersifat induktif ya. Kalau mungkin sederhananya itu kalau anak MR mungkin pernah diadakan pada Six Whys ya, itu mirip ya. Jadi terhadap sebuah fakta atau fenomena dikejar ya secara lebih mendalam. Jadi misalkan ada pertanyaan, mobil apa yang Anda miliki gitu ya. Saya punya misalkan Tesla gitu. Kenapa menggunakan Tesla? Karena dia merupakan mobil listrik. Ya. Apa yang membedakan Tesla dengan mobil listrik yang lain? Maksudnya kenapa Anda memilih Tesla? Lalu yang keempat adalah pendekatan yang disebut dengan studi kasus ya, atau case study. Nah, ini banyak digunakan oleh orang-orang dengan latar belakang bisnis biasanya dan manajemen. Nah, dalam case study ini dilakukan pendokumentasian ya, sejarah dari orang tertentu ya, grup ya, misalkan perusahaan atau organisasi dan event-event ya, misalkan kejadian tertentu ya yang terkait dengan pemasaran ya, misalkan kejadian terkait dengan pandemi ya, jadi ada case study ya, membahas segala aspek yang terkait dengan pemasaran ya di era pandemi, atau terkait dengan produk-produk tertentu ya, misalkan kasus Coca-Cola ya, waktu itu sempat turun ya, kalah dengan Pepsi sebelum akhirnya naik lagi. Atau misalkan terkait dengan Steve Jobs ya, person ya, bagaimana dia bisa membangun kembali Apple dari keterpurukannya dan lain sebagainya. Nah, dari situ diharapkan kita bisa mendapat pelajaran ya, yang untuk digunakan pada produk atau perusahaan kita.
Nah, itu adalah pendekatannya. Nah, sekarang toolsnya, jadi bagaimana pendekatan-pendekatan tersebut diimplementasikan, ada beberapa jenis. Yang pertama, focus group ya, discussion ya, atau interviews ya. Jadi ini intinya berupa diskusi yang dipimpin oleh seorang moderator. Dia menggunakan pendekatan etnografi dan case studies ya. Jadi etnografisnya mungkin tidak di lokasi sebenarnya, tetapi pada saat diskusi si pesertanya diminta membayangkan diri mereka sedang menggunakan produk atau dalam situasi yang memerlukan produk atau jasa tertentu. Ada juga depth interview. Ini satu demi satu. Kalau fokus group itu namanya juga grup ya, jadi agak rame 5-10 orang mungkin. All depth interview hanya satu demi satu, jadi one on one. Tujuannya dia bisa lebih mendalam ya, karena kalau grup mungkin ada keengganan ya untuk mengungkapkan hal-hal yang sifatnya lebih sensitif. Kemudian conversations. Nah, kalau conversation ini benar-benar seperti bicara saja. Kalau depth interview biasanya masih ada poin-poin yang ingin digali ya. Kalau conversations dia benar-benar seperti ngobrol ya. Kemudian semi structured. Nah, ini open ended ya, jadi dia antara depth interview dan conversations. Nah, di sini bisa dilihat ya, nanti bisa dibaca sendiri advantages-nya dan disadvantages-nya ya. Ada juga yang sifatnya lebih tidak langsung ya, word association ya. Kalau ini sifatnya lebih langsung ya, jadi terdapat interaksi ya. Ada yang sifatnya lebih tidak langsung, word association, sentence completion ya. Ini misalkan ada pertanyaan terkait mencuci baju, kata-kata apa saja ya yang Anda terpikir kalau mendengar kata mencuci baju ya. Nanti ada yang menjawab bersih, wangi, capek, kemudian bosan dan sebagainya. Nah, dari situ akan muncul atribut-atribut yang penting biasanya. Atau sentence completion, misalkan jika saya makan McDonald, saya akan titik-titik gitu ya. Titik-titiknya itu bisa dijawab tidak sehat, bahagia. Nah, jadi dari situ akan ketahuan, mungkin nanti ya di belakang kita lihat ada beberapa values yang berbeda atau preferensi yang berbeda ya, tidak harus sampai ke values, preferensi yang berbeda, persepsi yang berbeda ya, dan itu akan membentuk segmen-segmen konsumen ya. Jadi ada yang bilang saya akan tidak sehat, saya akan merasa bersalah dan seterusnya. Itu kemungkinan besar tidak menjadi target pasarnya ya. Tapi yang saya merasa senang, bahagia, puas, kenyang, merasa lega dan lain sebagainya. Nah, itu lebih positif. Itu adalah sentence completion. Nah, ini kelebihannya dia cukup mudah, jadi mirip survei juga sih sebenarnya. Kemudian observation ya. Nah, ini nanti kita coba lihat lebih dalam di slide-slide berikutnya. Nah, intinya dia dari jauh ya, tidak ada tidak ada pertanyaan atau permintaan untuk menanggapi hal tertentu. Kemudian collage itu mirip kalau anak TK biasanya membuat gambar digunting-gunting ya, dipotong-potong kemudian digabung membentuk sebuah cerita ya, itu collage. Kemudian ada thematic perceptions. Nah, ini biasanya ada kartun ya. Kalau di kartun kan ada gambar kata-kata. Nah, nanti dia disuruh mengisi kata-kata. Ini ada gambar situasi tertentu ya, yang masih ambigu ya. Misalkan ada orang sedang mengemudikan mobil gitu ya. Nah,
tidak jelas ya, terus di tengah jalan tol gitu yang kosong, nah kemudian keluar bubble ini disuruh mengisi ya. Apa yang muncul di situ, atau misalkan di supermarket yang ada antrian ya, kemudian disuruh mengisi, atau restoran yang penuh, dia berdiri di depan restoran yang sedang penuh, kemudian ada bubble ini suruh mengisi. Nah, tiap orang akan memiliki pendapat yang berbeda-beda ya. Jadi bagaimana orang tersebut melihat situasi tersebut ya. Kalau satu orang mungkin dia melihat, wah restoran ini pasti enak karena dia rame gitu ya. Yang lain mengisi, jadi malas ke restoran ini gitu ya. Nah, jadi akan dapat diketahui apa sih yang ada di pikiran seorang konsumen pada saat dia berada di situasi tertentu. Nah, ini bisa menggunakan teknik-teknik itu tadi ya. Nah, baik, itu adalah contoh-contoh dari riset kualitatif ya. Untuk detailnya, contoh-contoh yang lain bisa dibaca dari buku ini ya, Zygmunt dan Bebin. Saya rasa saya tulis di list daftar pustaka, atau di Malhotra juga ada, mungkin tidak selengkap di Zygmunt, atau di sumber-sumber yang lain di YouTube dan lain sebagainya bisa dicari.